Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia tema 5 subtema 1. Kita akan belajar tentang apa tuh teman-teman? Kita akan belajar mengenai cuaca dan perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ingat ya, pada suatu tempat dan waktu tertentu saja. Cuaca juga mempunyai sifat. Sifatnya apa? Sifatnya yaitu dia mudah berubah-ubah. Di sini yang dimaksud mudah berubah-ubah yaitu misalkan pada saat ini udara begitu panas ya, cuacanya begitu panas, mataharinya begitu cerah, tapi tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan. Nah, itulah yang disebut dengan sifat cuaca yang mudah berubah-ubah. Macam-macam cuaca itu apa saja toh? Macam-macam cuaca yaitu yang pertama cuaca cerah berawan, cuaca hujan, dan cuaca hujan yang disertai petir. Karena pengaruh perubahan cuaca itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia ya. Kita lihat pengaruhnya apa saja. Yang pertama, pada saat cuaca cerah, ibu-ibu rumah tangga biasanya menjemur. Menjemur itu misalkan seperti ini. Pada saat cuaca cerah, pada saat matahari terik, itu biasanya ibu-ibu mulai menjemur baju. Dan biasanya kalau pada saat cuaca cerah itu proses pengeringannya itu memang lebih cepat. Jadi biasanya pada saat cuaca cerah itu bisa beraktivitas menjemur. Tidak hanya menjemur baju, misalnya untuk yang habis panen ada padi itu mulai menjemur padi. Misalkan yang di pantai itu menjemur ikan untuk diasinkan, untuk diawetkan. Kemudian yang kedua, saat cuaca berawan, anak-anak dapat keluar dan bermain di lapangan karena tidak terlalu panas dan udaranya enak untuk bermain. Saat cuaca mendung, aktivitas di luar ruangan ditinggalkan. Misalnya pada saat mendung itu biasanya ibu-ibu sudah mulai mengangkat baju untuk dimasukkan, kemudian yang menjemur padi sudah mulai dikumpulkan untuk disimpan dan lain sebagainya ya. Yang terakhir, saat cuaca hujan, aktivitas manusia di luar ruangan berhenti sejenak atau dilakukan di dalam ruangan. Aktivitas manusia berhenti sejenak karena memang pada saat hujan ada beberapa aktivitas di luar ruangan yang tidak dapat dilakukan. Kemudian, karena ada perubahan cuaca, kira-kira itu dampaknya apa sih teman-teman bagi kesehatan? Yang pertama, flu. Biasanya pada saat terjadi perubahan cuaca ekstrim, misalkan dari panas tiba-tiba hujan, dari hujan tiba-tiba panas, itu akan mengganggu daya tahan tubuh dan bisa menyebabkan flu. Kemudian yang kedua, sesak nafas ini biasanya bagi orang-orang yang penderita asma itu dia tidak kuat udara dingin dan harus menjaga kondisi pada saat udara dingin atau sering hujan. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan misalnya pada saat hujan itu biasanya orang akan lebih gampang masalah perut dan lambung itu terganggu. Misalkan akan mudah diare, kemudian misalkan akan perut merasa tidak nyaman karena kayak seperti ada udara penuh di dalam perut. Kemudian yang terakhir, pada saat cuaca begitu panas itu dapat menyebabkan dehidrasi dan dapat menyebabkan kelelahan. Dan gimana sih cara menjaga tubuh dari penyakit pada saat cuaca ekstrim? Yang pertama, kita harus menjaga kebugaran tubuh. Menjaga kebugaran tubuh dengan apa toh? Ya dengan kita rajin olahraga ringan aja, misalnya jalan sehat, naik sepeda, jogging, atau senam, itu bisa untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, memperbanyak makan buah dan sayur. Kenapa sih kita harus makan buah dan sayur? Karena buah dan sayur itu banyak mengandung vitamin sebagai antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jangan lupa memperbanyak konsumsi air putih. Nah,
di dalam perubahan cuaca lagi pasti ada bacaan-bacaan yang akan kita temui. Sekarang kita sisipkan sedikit materi mengenai mencari informasi penting di dalam bacaan. Ini Bu Guru kasih contoh sedikit ya. Di sini ada bacaan, global warming atau pemanasan global merupakan salah satu penyebab cuaca sering berubah-ubah secara ekstrim. Pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es sehingga berpengaruh kepada cuaca di seluruh permukaan bumi. Pemanasan global terjadi karena ulah manusia sendiri. Ini ada bacaan seperti ini. Kemudian, jika kalian disuruh mencari informasi penting, yang pertama, kalian baca dulu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kalian cari bacaan penting atau kalimat pokoknya. Kalau takut nanti kelupaan, silakan kalian garis bawahi dulu. Dan yang sudah kalian garis bawahi dulu, itu kalian bisa tulis di bawahnya. Ini Bu Guru kasih contoh. Informasi penting dari bacaan di atas yaitu yang pertama, pemanasan global penyebab perubahan cuaca. Itu informasi penting pertama. Informasi penting kedua, pemanasan global menyebabkan mencairnya gunung es. Dan informasi ketiga, pemanasan global terjadi karena ulah manusia sendiri. Ini hanya contoh sedikit ya, nanti silakan teman-teman dapat lihat di bacaan, entah itu di buku, entah itu di koran, entah itu dimanapun, kalian bisa belajar mencari informasi penting dari bacaan itu. Oke teman-teman, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih banyak, tetap semangat, tetap berpikir positif, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama. Oke, Bu Guru tutup akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.